Dengan banyaknya minat orang ke Depok, berarti Depok ini ada punya daya tarik. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi kita di ngobrol asik bareng tokoh penting ya di Kota Depok. Kali ini gue bareng Pak Imam Budi Hartono. Bang Imam. Oh, Bang Imam. Iya. Biar akrab panggil Bang Imam aja Bang nih. Imam aja. Mantap. Ya, jadi buat teman-teman yang udah tahu pastilah ya. Jadi Bang Imam ini, saya jadi insecure manggilnya Bang Imam nih. Bang Imam ini sedang kontestasi ya di Pilkada Depok bersama Pak Idris ya. Buat yang mau tahu lebih detail mungkin nanti bisa cek di deskripsi Idris Imam 2020 ya. Ya. .id. Betul. Wih, keren. Nah, kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Bang Imam ini. Buat teman-teman yang udah lihat Instagram gue sempat minta lu buat nanya beberapa hal gitu kan ke Bang Imam ini, dan akan gue tanyain beberapa. Jadi sebagian ini dari follower saya nih Pak. Siap. Yang paling fundamental buat seorang calon itu kan adalah mimpi besar Pak ya. Nah, Pak Imam sendiri punya mimpi besar gimana nih buat Depok 5 tahun ke depan? Mau bikin Depok yang kayak gimana sih? Saya salam kenal dulu boleh ya? Oh, boleh dong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya, salam untuk anak-anak muda semua. Saya awali dengan pantun boleh ya? Oh, boleh dong. Nah, si Pitung jagoan Betawi, jago silat pintar mengaji. Wali kotanya Pak Kiai, tambah mantep wakilnya alumni UI. Wih, asik. Jadi dari situ teman-teman udah kenal siapa saya kan, alumni UI, Fakultas Teknik, tukang insinyur. Wih. Iya, jadi kalau Ridwan Kamil insinyur, mudah-mudahan calon wakil wali kotanya nih insinyur juga. Mantap. Sesama FT ya. Saya juga teknik, Pak. Oh, teknik. Teknik informatika tapi. Ya, tadi pertanyaannya tentang Mimpi besar. Mimpi besar ke depan. Ya, kalau dari visi ya akademisi sih bilangnya Depok kota maju, berbudaya, sejahtera. Gitu. Jadi ingin kita melanjutkan pembangunan yang sudah dibangun kita selama ini, baik dari segi infrastruktur, itu kata majunya tuh infrastrukturnya. Kalau berbudayanya itu pembangunan manusianya. Mudah-mudahan kalau fisiknya bagus, manusia bagus, akan menimbulkan kesejahteraan. Wih, Jadi gitu. Ide kedepannya PKS begitu. banget ya sejahtera. Karena kita koalisinya 4 partai, Oh, PKS, gitu. Demokrat, P3 dan Berkarya. Berkarya. Siap. Nah, ngomongin PKS nih, Pak. Jadi kan Depok itu sama PKS ini apa ya? Orang bilang Depok itu adalah markasnya dinasti PKS gitu. Karena udah dari zaman Pak Nur Mahmudi ya, dari awal ya. Iya, Awal Depok ada pemilihan. Nah, tapi nggak ada perubahan signifikan nih Pak. Ini sorry itu saya nih. Iya. Kita menilai nggak ada perubahan yang signifikan. Kira-kira mimpi besarnya bisa terrealisasi nggak nih dengan koalisi yang sekarang? Iya, kalau bicara masalah dinasti, biasanya bicara masalah keluarga ya, kayak keluarga Atut gitu. Ini keluarga presiden juga udah mulai mau dinasti kan, anaknya dicalonin. Kalau PKS sih nggak ada dinasti ya, kalau ke partai kan sah-sah saja. Beda dengan keluarga kan gitu. Nah, cuman kalau dibilang nggak ada perubahan signifikan, salah. Oh gitu. Iya, kalau saya tuh anggota dewan sejak tahun 99. Depok dulu becek, gelap. Sekarang semua kampung udah pada terbetonisasi, Cor, udah ya? diaspal gitu. Bahkan saya bilang, aduh sayang banget diaspal, kan kenapa nggak dikonblok aja kan gitu. Itu yang pertama. Memang dari segi misalkan jembatan Arif Rahman Hakim dulu nggak ada, sekarang ada. Nah, ke depan tuh nanti akan ada underpass Dewi Sartika. Saya ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, menangani infrastruktur, salah satunya akan ngebangun underpass Dewi Sartika. Ya kalau ngomong memang belum ada perubahan, saya rasa inilah relatif lah ya. Ada yang sudah merasakan, ada yang memang mungkin belum. Secara nggak sadar karena perubahannya sedikit demi sedikit, dan sekarang sehingga orang nggak merasakan bahwa itu udah berubah. Harusnya sih udah banyak berubah ya di kota Depok ini. Dari jumlah penduduk udah berubah, dari pendapatan daerah udah berubah, dari infrastruktur udah berubah gitu. Mau apa yang diminta berubahnya nih kan gitu. Kasih tahu kita pengen berubahnya apa, pengen ada stadion olahraga misalkan kan gitu. Iya, kayaknya itu tuh. Kalau pengen gitu kita buatin kan gitu. Cuma kan masalahnya pelan-pelan. APBD-nya belum kuat untuk itu. Nah, kalau bicara belum berubah di sisi mananya, mungkin kita bisa ini ya, bicara perihal macet kali Pak ya. Jadi kan
Kalau tadi Pak Imam sempat bilang, oh ada perubahan dari jumlah penduduk. Mm-mm. Lah iya Pak. Nah itu kalau kata Bappenas malah 2045 kan bakal jadi kota terbaru nomor 2 nih, Depok. Nah itu rencananya gimana Pak Imam sama Pak Idris nih? Iya, kalau dari sisi pertambahan penduduk memang besar. Depok, kedua dari sisi kemacetan itulah tandanya ada perubahan. Ya kalau nggak macet, nggak ada, berarti nggak ada minat banyak orang. Gitu. Dengan banyaknya minat orang ke Depok, berarti Depok ini ada punya daya tarik sebenarnya kan gitu. Kenapa orang pengen ke Depok? Karena punya daya tarik. Apa daya tarik yang UI kah gitu kah? Atau memang keamanan kah? Karena keamanan ini sebenarnya nomor satu bagi seseorang yang tinggal. Bayangin kalau tetangga kita nggak aman terhadap kita, kan nggak mau bakalan. Kita ikut nggak aman. Nggak aman. Itu keamanan nomor satu, dan Depok alhamdulillah kota yang aman, relatif aman ya. Aman. Begal gimana Pak? Begal sebenarnya begal itu Depok cuma satu, tapi publikasinya banyak. Oh gitu. Ya daerah lain juga begal banyak. Cuman orang bilang COVID nomor satu di Depok karena pertama kali diumumkan ada di Depok. Kan gitu. Tapi bukan berarti daerah lain nggak ada. Betul. Tetap ada. Nah ke depan memang alhamdulillah sekarang Depok tuh sudah ada jalan yang melintang dari barat ke timur, dari selatan ke utara. Jadi crossing itu yang membuat nanti tidak menumpuknya kendaraan di satu titik, misalkan Margonda. Karena sudah ada tol, nanti semua mobil nggak mesti lewat Margonda, bisa keluar di Sawangan, bisa keluar di Cinere gitu ya. Yang kedua memang kita akan mengatur ke depan tentang angkutan publik. Kita sudah ada pembicaraan tentang angkutan publik yang aman, nyaman. Pengennya sih warga negara Indonesia ya sadar tentang pentingnya naik angkutan umum gitu, jangan naik pribadi. Gitu iya. Kan kalau di luar negeri kesadaran untuk naik angkutan publik besar. Betul. Walaupun di sana disiapkan tentang rasa amannya, rasa nyamannya angkutannya, kan gitu, kemudahannya. Ini yang belum ada di Indonesia. Kan baru di DKI nih yang nyaman seperti itu. Itu kan baru beberapa periode ini ya. Iya, kenapa DKI? Karena ibu kota negara kan gitu. Mudah-mudahan Depok dekat sama Jakarta. Asik. Mudah-mudahan bisa disambungkan. Ngomongin kepadatan nih, erat urusannya sama pandemi nih, Pak. Oh, betul. Ini kan sekarang lagi merah-merahnya Depok ya. Dan 2021 pas Bapak ngejabat, kemungkinan besar belum turun kalau nggak ada hal yang signifikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Betul. Nah dari pemerintah daerahnya nih, nanti kalau misalkan Bapak terpilih mau ngapain Pak? Ya selama kita pilkada, alhamdulillah Depok yang tadinya merah sekarang sudah ke orange. Oh gitu. 3 kecamatan udah hijau, diantaranya di Bojongsari. Oh agak Bogor. Agak di yang tidak mendekati Margonda lah ya. Kenapa Depok bisa merah? Karena memang mobilitas dari Depok ke Jakarta, rata-rata orang Jakarta yang bawa ke Depok, bukan orang Depok aslinya nih. Benar. Dia kerja di Depok, tertular, akhirnya masuk ke Depok. Nah itu terjadinya. Dan saya bisa sampaikan bahwa bukan gara-gara pilkada Depok jadi merah, enggak ya. Bandung sendiri nggak pilkada, merah juga, kan gitu. Jadi ini memang terkait dengan masalah perilaku kita dalam menangani COVID. Ya kalau kita di pasangan Idris Imam nomor 2 ini punya tagline untuk kampanye ini, ya pilkada sehat, warga sehat. Wih mantap, sehat-sehat ya berarti. Sehat, ya jadi harus sesuai dengan anjuran Satgas COVID-19 ya, pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu. Ya kita berharap memang di bulan Desember ini COVID itu diharapkan memang sudah turun. Mudah-mudahan turun ya. Dengan kampanye juga dibatasi jumlahnya dan sebagainya. Dominansinya online Pak kampanye sekarang. Iya, jadi banyak yang online lah, virtual kita lakukan ya. Tapi ada kemungkinan banyak yang golput nggak Pak kalau pandemi gini? Pilkada dari periode ke periode memang nggak bisa 100%. Maksimal itu 60%. Oh iya. Iya, jadi maksimal ya paling dikit. Tapi kita sedang mencobalah mensosialisasikan. Kan bukan tugas paslon juga, tugas penyelenggara pemilu juga, baik KPU ya, terutama KPU yang memberikan sosialisasi kepada warga. Jangan lupa tanggal 9 datang ke TPS, coblos nomor 2 kan gitu.
Ini kan saya kebetulan punya komunitas nih. Siap. Namanya Komunitas Rumah Inspirasi Anak Langit. Nah, itu kita ngebina anak yatim, duafa dan anak jalanan. Nah, ini concernnya ke anak jalanan nih. Jadi kan kalau lagi keluar ada manusia silver bertebaran atau ondel-ondel joget-joget, itu kan isinya anak-anak ya. Itu Pemkot Depok soal anak jalanan gimana nih nanti kalau pasangan nomor 2 terpilih? Iya, kalau kita sih pertama kalau penyakit itu dilihat dari mana munculnya, bukan gejalanya, kan gitu ya. Misalkan kita sakit pusing, masalahnya apa? Apa masalahnya radang tenggorokan atau punya utang ditagih, kan gitu. Nggak punya duit. Nggak punya duit ternyata kan pusing. Nah, ini harus dilihat lah dari mana penyebabnya. Ondel-ondel ini penyebabnya siapa? Apakah memang ada yang membosin, kan gitu ya? Ini kita harus lihat bosnya ini siapa. Tapi sebagai seorang Betawi, ondel-ondel kan tuh ikon Betawi ya. Saya merasa tersinggung juga kalau ondel-ondel dijadikan bahan untuk minta-minta lah istilahnya. Walaupun mempromosikan tentang budaya tapi salah. Lebih cenderung orang melihat anak kecil minta-minta pakai baju ondel-ondel, kan gitu. Kalau depan sih kita punya alun-alun, ya, baik alun-alun wilayah timur, alun-alun wilayah barat. Yang timur yang mana tuh, Pak? Di timur nih sekarang ada di nanti di Pasir Putih. Kalau barat sekarang ada di GDC. Oh, yang baru jadi ya? Yang baru jadi ini ada. Di situ ada namanya untuk panggung budaya. Kita buatlah setiap minggu tuh ada panggung budaya, di dalamnya ada ondel-ondel misalkan begitu. Suruh mereka manggung di situ. Nanti yang lihat boleh memberikan sumbangan untuk budaya itu. Ya, apakah yang masuk suruh dikenakan tiket atau nonton aja. Nanti di situ kita bisa memberikan infak sodakonya untuk teman-teman yang memang aktif dalam menghidupkan budaya di Kota Depok. Jadi legal formal, Pak ya? Legal. Nah, masuk ke visi misi nih. Pak Idris Imam ini punya rencana ngasih wifi gratis di beragam titik gitu ya. Tapi di paslon sebelah nih, Pak, mereka mau ngasih insentif buat siswa prestasi dan nggak mampu. Nah, berarti pertanyaannya masih ada yang nggak mampu dong? Kalau nggak mampu emang bisa pakai wifi, Pak? Iya. Jadi kalau terkait dengan masalah siswa nggak mampu, kita untuk SD, SMP, SMA, untuk SD, SMP semua udah punya bos, ya, udah punya bos gratis untuk nggak bayaran, kan gitu. Mana lagi kalau mereka pengen melanjutkan kuliah, baru kita kasihkan beasiswa, gitu. Yang sekarang yang jadi masalah di masyarakat menjadi masalah internet gratis. Mereka nggak punya duit, suruh beli kuota internet, kan gitu. Maka kita pasangin nih wifi di satu tempat yang bisa menyebar ke seluruh warga. Ketika dia pengen sekolah, cukup dia nyambungkan terhadap wifi gratis tersebut. Jadi gitu. Kalau ada anak Depok yang nggak sekolah, SD atau SMP, kasih tahu kita. Pastilah kita akan lakukan, mereka wajib sekolah. Karena dengan warga sekolah, IPM kita naik, indeks pembangunan manusianya naik. Nggak boleh ada anak Depok tuh yang nggak sekolah, semuanya harus sekolah. Ya, jadi kalau beasiswa sih biasa kita lakukan terhadap udah berjalan lah, bukan hal yang baru. Makanya yang baru masalah di zaman pandemi ini adalah tentang wifi gratis. Kalau kalau beasiswa sudah berjalan, udah basi. Nah, terakhir nih, sebagai bagian dari YouTuber Depok nih, kita kan sering sowan ke Pemkot ya, cuman memang sedikit banyak tarik ulur nih untuk dukungan ke teman-teman YouTuber Depok. Nanti kalau Idris Imam terpilih nih, ada dukungan apa buat industri kreatif anak-anak muda di Depok? Iya, kebetulan tadi Pak Idris seorang kiai, saya alumni UI. Nah, ini di barisan saya nih barisan-barisan anak muda. Saya pengen ke depan Depok menjadi kota anak muda yang religius. Nah, salah satu yang digandrungi anak muda kan YouTuber ya. Nanti kita buat rumah besar Depok atau rumah besar IBH Imam Budi Hartono. Di dalamnya banyak para anak-anak muda yang kreatif. Kita boleh ke sana nih, Pak? Boleh. Makanya kalau pengen sukses, dukung Idris Imam. Betul. Jadi anak-anak muda kalau pengen sukses, kita punya konsep yang kuat untuk mensukseskan anak muda. Baik dari segi UMKM, dari segi pengangguran, dari sisi seni budaya, itu nanti rumah besarnya itu. Oke, siap.
Oke deh, gitu aja kali ya Bang Imam. Siap. Ngobrol-ngobrolnya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Tadi udah banyak sedikit dikasih adlibs buat nomor 2 ya. Terserah lu deh, kalau mau milih nomor 2 silakan, enggak juga nggak masalah. Gue cuma memfasilitasi lu aja buat yang mau nanya-nanya sama Bang Imam Budi Hartono ini. Siap. Jangan lupa di subscribe dan di share video ini biar makin banyak yang kenal sama Bang IBH dan juga nonton channel gua, karena masih banyak video-video keren lainnya di channel gua. Tapi boleh juga nonton channel saya kan? Oh gitu. Iya. boleh sama boleh IG boleh. Saya kalau mau tahu tentang saya lebih banyak, bisa nonton di IG saya dan channel YouTube saya juga. Siap ya. Nanti ditaruh linknya di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Gini.